berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka syurgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya.
Salam dan selamat pagi jemaat Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita memulai ibadah kita. Dan jemaat Tuhan, Tuhan beserta dengan kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doa kesucian secara bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu. Dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya. Mari kita mengangkat pujian kita kepada Tuhan secara bersama-sama. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Katakan, ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi terpujilah Kau Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan.
kerinduan hati kami untuk selalu dekat dengan-Mu Tuhan. Karena hanya dekat-Mu kami merasakan tenang. Hanya dekat-Mu Tuhan kami mendapatkan kekuatan baru. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Hanya dekat padamu, hanya bersama-Mu Tuhan. Ada kekuatan baru bagi setiap kami, Yesus.
Pembacaan Alkitab diambil dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 15. 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 15. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintah-Nya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya. Perintah-perintah-Nya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah, dan Roh-lah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, Roh, dan air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anak-anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Salam damai sejahtera kepada semua jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Harapan dan doa saya adalah di mana Anda dan sekeluarga dalam keadaan yang baik-baik saja dan aman dalam lindungan Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Allah kita untuk waktu dan kesempatan yang Dia berikan kepada setiap pribadi kita untuk beribadah bersama-sama walaupun harus secara online. Dan kami juga bersyukur buat Anda yang setia dan yang sedang mengikuti ibadah online ini. Dimanapun Anda berada saat ini, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, yang dimana kami ada, sebagaimana kami ada saat ini, kami tahu semua karena anugerah-Mu. Dalam keadaan yang baik maupun dalam keadaan yang buruk sekalipun, kami tetap berkata, Tuhan itu baik, dan bersyukur kepadamu untuk segala kejadian-Mu yang ajaib, yang tak mungkin dapat dimengerti oleh pikiran manusiawi. Kami berdoa Tuhan saat ini, menyerahkan setiap pribadi kami dalam tangan-Mu. Engkau berkatilah setiap pribadi kami yang siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah hati dan pikiran kami terfokus dan terarah hanya kepada Engkau. Dan hamba serahkan diri hamba dalam tangan-Mu. Dalam segala kelemahan, kiranya nyatalah kemurahan-Mu, kasih-Mu, dan kuasa-Mu Tuhan. Dan berkata-katalah kepada setiap pribadi kami sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.
Baru saja kita mendengarkan pembacaan Alkitab yang terambil dalam 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Dan hari ini kita ingin belajar mengenai satu topik, yaitu hidup dengan keyakinan. Ya, bersama dengan saya kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Hidup dengan keyakinan. Mengapa kita harus hidup dengan penuh keyakinan? Kita harus sadari bahwa bahaya itu nyata. Sebagaimana yang kita alami saat ini, kita sadar bahwa bahaya itu ada dan sedang menyerang kita, dan itu sangat-sangat nyata dalam kehidupan kita. Namun di sisi lain, kita juga harus sadar bahwa ketakutan itu adalah sebuah pilihan. Saat kita dilanda bahaya, kita diberikan pilihan untuk takut dan hidup dalam ketakutan itu, atau kita mulai berserah kepada Tuhan dan terus berjalan dalam keyakinan. Namun tetap, kita harus memilih dengan penuh bijaksana dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kitalah yang memilih apakah akan membiarkan ketakutan itu datang menghampiri kita dan tinggal dalam kehidupan kita dan menjadikannya menjadi suatu hal yang nyata dalam kehidupan ini. Kita harus sadar bahwa kasih Allah yang sempurna yang ada dalam hidup kita, dalam diri kita, seharusnya melenyapkan segala ketakutan kita. Karena Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi keberanian dengan keyakinan dan sebuah jaminan yang memberikan kita sebuah keberanian untuk mengatasi ketakutan yang ada dan ketakutan yang sedang menghampiri kita. Pikiran tentang kasih Allah inilah dan hidup dengan penuh keyakinan akan membawa kita kepada sebuah hubungan dengan Allah dan selanjutnya membawa kita kepada sebuah kemenangan. Kasih dan iman terbungkus menjadi satu kesatuan yang menghasilkan sebuah tindakan nyata, yaitu hidup dengan keyakinan. Kita harus hidup dengan keyakinan yang benar bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara-saudariku, kita harus menghidupi kehidupan kita dengan keyakinan sebagai anak-anak Allah. Sebagaimana dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Mari saya mengundang kita baca bersama-sama. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Itulah mengapa dalam kekristenan kita mengenal sebuah istilah, yaitu lahir baru. Kelahiran baru itu terjadi pada saat orang percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Percaya kepada Yesus merupakan satu hal yang membuat kita menjadi seorang yang lahir dari Allah. Oleh karena kasih Allah yang begitu besar, kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah dan memanggil Dia, ya Aba dan Bapa. Jadi iman percaya kita tidak dapat dipisahkan dengan kasih kita kepada Allah dan juga kasih kita kepada sesama manusia. Jaminan yang ada dalam Yesus yang membuat kita menjadi anak-anak Allah harusnya membuat kita sadar dan kita hidup sesuai dengan status kita, yaitu hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Allah dalam hidup ini. Hidup mentaati perintahnya adalah sebuah bukti nyata bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus dan kita adalah orang-orang yang lahir dari Allah. Saudara-saudariku, sungguh satu hal yang menyedihkan melihat betapa banyaknya orang Kristen yang hanya sebatas sebagai orang Kristen, tetapi bukan anak-anak Allah. Kristen hanya menjadi statusnya, sehingga tidak mengubah hidupnya dan tidak memimpin hidupnya
menjadi orang yang mentaati kehendak Allah. Ingat bahwa kita mentaati perintah Allah, kita mengasihi Allah, kita mengasihi sesama kita, bukan untuk membuat kita menjadi anak-anak Allah, melainkan karena kasih karunia-Nya sajalah Allah memberikan kita kesempatan untuk mengenal kasih Allah yang begitu besar dalam diri Yesus Kristus, sehingga memberikan kita sebuah keyakinan di dalam Yesus yang membuat kita menjadi seorang yang dapat hidup mentaati perintah Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mengasihi sesama. Orang Kristen yang adalah anak-anak Allah pasti mengasihi Allah dan sesama. Tetapi orang Kristen yang hanya sebatas status, maka hidupnya tidak akan pernah berubah. Kasih Allah tidak ada dalam hidupnya, karena hanya sebatas status. Tetapi kehidupan menjadi bukti nyata bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kasih kepada Allah dan kepada sesama manusia terjalin sangat erat. Itulah dikatakan kita mengasihi anak-anak Allah apabila kita mengasihi Allah. Jadi kasih kepada Allah dan kepada sesama manusia serta kehidupan yang dijalani sesuai dengan kasih adalah satu kesatuan yang menjadi sebuah bukti nyata bahwa Anda dan saya adalah anak-anak Allah. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi Allah, yaitu apabila kita melakukan perintahnya, yang mana jelas firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Disitulah semua dirangkum hukum Taurat. Saudara-saudariku, inilah yang Tuhan inginkan. Kalau engkau adalah anak-anak Allah, apa buktinya? Hidup kita, sikap kita, tindakan kasih kita adalah bukti nyata bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bukan untuk menjadikan kita anak-anak Allah. Dalam Yohanes 14 ayat 21, firman Tuhan berkata demikian, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Sungguh luar biasa. Mentaati perintah Yesus bukanlah sebuah pilihan bagi kita yang memiliki kehidupan kekal. Namun, itu menjadi bahagian dalam kehidupan kita. Bahwa setiap pribadi kita yang mengasihi Allah, yang percaya kepada Kristus, yang telah memiliki kehidupan ini, haruslah hidup mentaati perintah Allah, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dan firman Tuhan berkata, apabila kita berbuat demikian, Dia akan menyatakan dirinya dalam hidup kita. Artinya, hidup kita bukannya lagi menyatakan siapa diri kita, tetapi kita sedang menyatakan Yesus yang hidup dalam kita. Itulah mengapa firman Tuhan berkata, biarlah setiap orang yang melihat engkau, mereka memuliakan Allah, karena mereka melihat kasih Allah ada dalam hidup kita. Jadi saudara-saudariku, hidupilah kehidupan di dalam keyakinan sebagai anak-anak Allah. Selain itu, kita harus hidup dengan penuh keyakinan, karena kita yakin bahwa kita memiliki kehidupan yang kekal. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 hingga ayat 13. Sekali lagi saya mengundang jemaat Tuhan. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Saudara-saudariku, semua ini dituliskan bagi kita. Supaya apa? Supaya kita percaya kepada Yesus Kristus, dan apabila kita percaya, kita yakin bahwa kita memiliki kehidupan yang kekal. Injil
yang dituliskan dengan tujuan agar setiap orang yang membaca, yang setiap orang yang mendengar akan percaya, dan dengan demikian mereka juga memperoleh kehidupan kekal sama dengan kita yang percaya kepada Injil Kristus. Dan kita melihat dalam surat dari Rasul Yohanes ini adalah untuk memberitahukan kepada setiap orang-orang yang percaya bahwa dalam Yesus kita memiliki sebuah jaminan yang membuat kita hidup dengan keyakinan, yaitu bahwa kita memiliki kehidupan yang kekal. Pusat dari iman kita hanya ada dalam Yesus Kristus. Keyakinan harusnya menjadi bagian dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena ditegaskan bahwa Ia telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Hidup kekal adalah sebuah anugerah pemberian Allah yang telah diberikan kepada mereka yang tidak layak untuk mendapatkannya, yaitu untuk Anda dan untuk saya. Sebagaimana dikatakan bahwa dan hidup ini hanya ada di dalam anaknya, yaitu Yesus Kristus. Artinya adalah bahwa pusat dari iman kita yang menghasilkan kehidupan kekal haruslah kepada Yesus Kristus saja. Bukan kepada orang lain, bukan kepada hamba Tuhan, bukan kepada manusia, bukan kepada perbuatan baik kita. Ingat, perbuatan baik kita tidak akan mengubah status kita sebagai orang-orang yang memiliki kehidupan kekal. Namun, status kita sebagai orang-orang yang memiliki kehidupan kita, yang mengubah hidup kita menjadi orang yang senantiasa berbuat baik, senantiasa mengasihi, senantiasa memberikan yang terbaik untuk Allah dan juga untuk sesama kita. Saudara-saudariku, sekali lagi saya katakan bahwa perbuatan kita bukan untuk mendapatkan kehidupan kekal, namun kehidupan kekal inilah yang mengubah hidup kita. Firman Tuhan berkata, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Hidup kekal adalah hidup dengan Kristus dan hidup di dalam Kristus. Di luar Kristus kita tidak ada apa-apanya. Hal ini ditekankan bahwa hidup dan juga Yesus saling berhubungan dan berjalan bersama-sama. Itu dikatakan bahwa Yesus Kristus satu-satunya jalan menuju surga, menuju kehidupan yang kekal. Saudara-saudariku, bersyukurlah bagi Anda yang telah mengalami kehidupan kekal itu, yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat, sebagai Kristus yang memberikan kehidupan kekal bagi Anda. Maka hidupilah kehidupan Anda sebagai anak-anak Allah, sebagai orang yang memiliki kehidupan kekal dengan penuh keyakinan, dengan menyatakan Kristus di dalam hidup kita. Semua ini kutuliskan kepadamu supaya kamu yang percaya kepada anak Allah tahu bahwa kamu juga memiliki kehidupan yang kekal. Keyakinan inilah yang bertujuan agar setiap pribadi kita dengan yakin untuk menjalani hidup kita, melakukan segala yang baik di mata Tuhan, menjauhi segala larangan-larangannya, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan menolak semua perbuatan dosa yang membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang hidup dalam kehidupan kekal, yang hidup bersama dengan Kristus. Hidup kekal yang kita terima karena kita memiliki Yesus Kristus melalui iman yang mengubah hidup kita menjadi orang yang hidup dengan penuh keyakinan, hidup yang penuh ketaatan kepada perintah-perintah Tuhan. Saudara-saudariku, inilah hidup kita. Hidup yang menyatakan Yesus Kristus. Hidup yang menyatakan siapakah Dia yang telah memberikan jaminan akan kehidupan yang kekal. Jadi hidupilah kehidupan dalam keyakinan bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki kehidupan kekal. Dan yang terakhir, saudara-saudariku, saya mengajak kita untuk hidup di dalam sebuah kehidupan yang penuh dengan keyakinan. Karena kita yakin bahwa doa kita akan dikabulkan.
Dalam Yohanes pasal 5 ayat 14 hingga 15, saya mengajak jemaat Tuhan, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita tahu juga bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Saya percaya pada saat kita membaca ayat ini, inilah ayat yang paling disukai oleh orang-orang yang percaya. Keyakinan kita kepada Allah itu terjalin di dalam sebuah hubungan yang intim. Saya harus meluruskan ini, bahwa keyakinan kita kepada Allah itu terjalin di dalam sebuah hubungan yang intim dengan Allah, sebuah hubungan yang erat bersama dengan Allah, yang dimana di dalamnya memberikan kita sebuah jaminan bahwa Allah pasti mendengar doa kita. Di dalam terjemahan bahasa Inggris lebih memberikan sebuah penekanan yang lebih jelas, yaitu dia berkata demikian, inilah keyakinan yang kita miliki ketika kita mendekat kepada Allah. Yes, artinya bahwa keyakinan akan doa yang terjawab, dikabulkan, itu ada di mana pada saat kita mendekat kepada Allah, atau kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Kenapa demikian? Apakah keyakinan yang dimaksudkan itu? Keyakinan bahwa apabila kita meminta apapun, perlu dijelaskan bahwa perkataan apapun seringkali menjadi perhatian orang-orang percaya yang mulai menafsirkannya dengan semua hal yang dia inginkan secara daging, secara manusiawi, dan berpikir bahwa untuk meminta apa saja akan dikabulkan. Untuk itulah di mana segera Yohanes mengutarakan perkara yang sangat paling penting di dalam hal berdoa, yaitu menurut kehendaknya. Ketika kita mendekat kepada Allah, kita mempunyai sebuah hubungan yang intim, yang dekat, yang erat dengan Tuhan. Kita mulai mengenal apa sih pikiran Allah. Kita mulai mengenal apa sih hatinya Tuhan. Sehingga pada saat kita meminta, kita tidak meminta sesuai kehendak kita, tetapi kita meminta menurut kehendak Allah. Saudara-saudariku, kalau bagian ini dikatakan minta apapun dan dikabulkan, saya percaya bahwa dia akan meminta apa saja yang dia inginkan, yang mana terkadang tidak akan sesuai kehendak Tuhan. Apakah Tuhan akan mengabulkan sesuatu yang tidak dia inginkan? Saya pasti bahwa semua kita tahu jawabannya, bahwa Tuhan tidak akan pernah mengabulkan sesuatu yang tidak sesuai kehendaknya. Untuk itulah diajarkan bahwa kita meminta, kita berdoa dengan keyakinan sesuai dengan kehendaknya. Kenapa kita yakin? Karena kita mendekat kepadanya dan kita berdoa sesuai apa yang Tuhan ingin kita doakan. Tuhan inginkan kita ada pertumbuhan, maka mintalah pertumbuhan dalam kehidupan Anda. Tuhan inginkan kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan ingin kita pandai mengatur waktu kita, supaya kita ada waktu dengan Tuhan. Tidak hanya sibuk dengan semua urusan kita pribadi. Oleh itu berdoalah, mintalah hikmat untuk mengatur waktumu. Saudara-saudariku, doa bukanlah muslihat atau sesuatu untuk membujuk, bahkan atau untuk memaksa Allah untuk mengubah kehendaknya atau mengikuti kehendak kita. Namun doa merupakan satu hal yang menyatakan keyakinan kita dan hubungan intim kita dengan Allah untuk mengejar kehendak Allah dalam kehidupan kita. Doa bukannya mengubah Allah, tapi doa mengubah Anda dan saya. Mengubah pikiran kita, mengubah hati kita, dan mengubah hidup kita sehingga dapat berkenan kepada Allah. Di dalam ayat yang ke-20, 1 Yohanes 5:20, firman Tuhan berkata, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada dalam yang benar,
di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Saudara-saudariku, dengan jelas apabila kita mendekat kepada Tuhan, kita tinggal di dalam Dia, kita juga dikaruniakan pengertian yang benar tentang siapa Allah dan juga kehidupan yang benar, sehingga kita dapat bertindak sebagaimana orang-orang yang benar. Yesus Kristus yang adalah kebenaran ada dalam kita, mengubah kita sehingga membuat kita juga meminta sesuatu yang benar di mata Tuhan, sehingga hidup kita senantiasa hidup yang benar di matanya. Saudara-saudariku, marilah kita hidup dengan penuh keyakinan sebagai anak-anak Allah, sebagai orang yang memperoleh kehidupan yang kekal, dan juga sebagai orang yang yakin bahwa saat kita berdoa, doa itu dikabulkan karena doanya adalah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup kita menyatakan siapa diri kita. Jadi marilah kita hidup sebagai umat Allah yang mengasihi Allah dengan segenap hati kita, segenap pikiran kita, segenap akal budi kita, dan juga mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri, sehingga hidup kita dapat menjadi saksi yang baik dan yang benar dimanapun kita berada. Ingatlah bahwa kita hidup adalah untuk melakukan kehendak dan perintah Allah, serta hidup di dalam kasih antara satu sama lain. Bukan agar kita menjadi anak-anak Allah, atau untuk memperoleh kehidupan yang kekal, ataupun agar doa kita dijawab. Bukan, melainkan karena kita telah menerima semuanya itu dengan cuma-cuma, sehingga hidup kita diubah menjadi seorang yang taat, melakukan kehendak Allah dan perintah Allah, dan memberikan kasih Allah kepada yang lain secara cuma-cuma juga. Saudara-saudariku, bersama dengan Kristus, kita bisa hidup dengan penuh keyakinan. Amin. Saya percaya bahwa kita bisa, dan saya percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Karena bersama dengan Tuhan, kita sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa yang Tuhan ingin kerjakan dan yang mungkin Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kamu. Oleh itu, mari kita bangkit dan hidup dengan penuh keyakinan untuk mengalami kemenangan ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan untuk jaminan yang telah Engkau berikan kepada kami melalui Yesus Kristus. Jaminan yang membuat kami hidup dengan penuh keyakinan bahwa kami adalah anak-anak Allah, bahwa kami mengambil bagian di dalam tubuh dan darah Yesus Kristus, bahwa kami juga adalah orang-orang yang telah mendapatkan kehidupan yang kekal, dan dengan yakin bahwa setiap seruan doa kami, Tuhan Engkau dengar dan Tuhan Engkau jawab, karena kami percaya di dalam Yesus Kristus adalah jaminan di mana kami mempunyai hubungan yang intim dengan Allah, mempunyai hubungan yang sangat erat dan dekat, sehingga dalam hubungan ini membuat kami semakin sadar siapa diri kami dan siapa Allah kami, dan juga membuat kami mengerti akan pikiran Allah dan juga isi hati-Mu Tuhan, yang dimana Engkau telah mengaruniakan kepada kami pengetahuan yang benar. Tuhan, kiranya hidup kami adalah hidup yang penuh dengan kebenaran di mata Engkau. Berkatilah umat-Mu ya Tuhan, di dalam segala keadaan kehidupan kami. Biarlah kami akan bangkit menjadi orang-orang yang hidup dengan penuh keyakinan bahwa kami adalah anak-anak Allah, bahwa kami adalah pemilik surga juga, dan bahwa kami setiap seruan doanya akan dijawab. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan setiap pribadi kami dalam segala pergumulan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk berdoa bukan untuk memuaskan diri kami, tetapi untuk mengajar kami untuk mengejar kehendak-Mu. Dan kami percaya setiap doa kami, Tuhan Engkau mendengar, Tuhan Engkau mengabulkannya sesuai dengan kehendak-Mu. Dan ajar kami Bapa di surga, supaya kami juga berdoa sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudariku, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan dengan firman Tuhan, mari kita hidup di dalam kehendak-Nya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah online untuk Gereja Anglikan se-Kalimantan Utara dan Timur. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menikmati kasih-Nya melalui pujian dan penyembahan, dan terlebih melalui firman Tuhan.
Pada kesempatan ini juga kami sangat berbahagia jikalau Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali mengikuti ibadah online ini, kami mengundang kita semua untuk boleh kembali mengikuti ibadah online ini di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa pengumuman yang akan kita lihat pada hari ini. Yang pertama mengenai doa malam bersama yang akan dilaksanakan setiap hari Selasa jam 8 malam. Di mana doa ini akan dilakukan di dalam aplikasi Zoom. Dan untuk nomor ID meeting akan tertera di layar kaca Bapak Ibu sekalian. Dan doa malam bersama ini akan dimulai 5 menit sebelum jam 8 malam. Saudaraku, saya mendorong jemaat Tuhan untuk boleh mengikuti doa malam bersama ini. Karena melalui doa malam bersama ini kita boleh saling mendoakan satu dengan yang lain. Lalu pengumuman yang kedua yaitu mengenai persembahan kita, yang dimana persembahan kita akan dilakukan secara via transfer, dimana nomor rekening gereja sudah tertera di layar kaca Bapak Ibu sekalian untuk Tarakan, Samarinda, dan begitu juga untuk Nunukan. Saya mendorong kepada kita semua untuk boleh tetap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Demikian pengumuman yang boleh disampaikan pada hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita arahkan hati kita dan dengan iman terimalah berkat daripada Tuhan Allah kita. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan di dalam anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara dan tetap bersamamu senantiasa. Amin. Saudara-saudariku, pergilah dalam damai untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan terus hidup dalam keyakinan sebagai anak-anak Allah, dan juga hidup penuh keyakinan bahwa kita adalah ahli waris surga, dan juga bahwa doa-doa kita akan dikabulkan. Sampai jumpa lagi di dalam persekutuan dan juga di dalam program-program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bagi Anda yang rindu untuk menerima pelayanan doa, silakan hubungi nomor yang tertera atau tinggalkan pesan di kolom komentar. Tim kami akan siap untuk melayani Anda.